Wali Kota Bandung bertindak selaku pembina apel menuju mimbar apel. Peserta disiapkan. Penghormatan peserta apel kepada Direktur Upacara. laporan pemimpin apel. Lapor apel mulai bekerja pembinaan, seleksi dan lakunya dan pelaksanaan penerbitan terkait dan moderasi Kota Bandung tahun anggaran 2016 siap dimulai. Laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Ibu Ketua Penyelenggara Pilkada Kota Bandung, yang terhormat Ibu Ketua dan Wanita Persatuan Kota Bandung, para pimpinan KPD, para pejabat publik Kota Bandung, hadirin hadirat yang saya banggakan. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berkenanya kita bisa hadir pada acara apel pagi diadakan dengan apel pemantauan kemajuan perubahan sikap mental baik menyerang penyakit sosial dan penerbitan PMKS jalanan. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut. Latar belakang Kota Bandung masih menghadapi persoalan banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS karena mereka kurang memiliki akses terhadap sumber-sumber ekonomi dan sosial, dan apabila dibiarkan atau hanya ditangani seadanya bisa menimbulkan persoalan lain yang lebih kompleks seperti berkembangnya penyakit sosial, prostitusi, kekumuhan, dan kriminalitas. Sebagian dari PMKS tersebut adalah anak jalanan, pengemis, gelandangan, dan pengamen, yang pada umumnya berusia relatif muda dan masih memiliki masa depan cerah sepanjang ada masih pembinaan yang intensif dan berlanjut. Tetapi harus melibatkan banyak pihak, baik jajaran pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Sosial Kota Bandung berupaya
terobosan dengan melakukan program penertiban PNKS jalanan pada 15 titik di wilayah Kota Bandung pada kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental penyandang penyakit sosial tahun 2016. Program ini dilaksanakan bersama dengan dinas instansi terkait dengan harapan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk tidak mudah memberikan uang atau sejenisnya kepada anak jalanan, pengamen, gelandangan, dan pengemis yang dapat memicu bertambahnya populasi mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis. 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan, dan keindahan. 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 31 Tahun 2007 tentang pembentukan dan susunan Dinas Sosial Kota Bandung. 5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 24 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan dan penanganan kesejahteraan sosial. 6. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 462 Keputusan 233 Dinsos 2016 tanggal 16 Februari 2016 tentang panitia pelaksana dan petugas pemantauan kemajuan sikap mental penyandang penyakit sosial di Kota Bandung tahun 2016. 7. Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 462 Keputusan 234 Dinsos 2016 tentang petugas penertiban terhadap gelandangan, pengemis, anak jalanan, pengamen jalanan pada 15 titik dalam rangka pemantauan sikap mental penyandang penyakit sosial di Kota Bandung tahun anggaran 2016. Maksud dan tujuan. Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mencegah dan meminimalisir keberadaan PNKS jalanan seperti anak jalanan, pengamen jalanan, gelandangan, pengemis, dan sejenisnya di wilayah Kota Bandung. Adapun tujuan dari kegiatan ini diharapkan akan memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, serta untuk menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota Bandung sebagai kota juara. Waktu dan lokasi kegiatan. Waktu pelaksanaan penertiban PNKS jalanan pada 15 titik Kota Bandung pada kegiatan pemantauan kemajuan perubahan sikap mental penyandang penyakit sosial 2016 dimulai dari tanggal 1 Maret 2016 sampai dengan 31 Desember 2016. Dan lokasi kegiatannya adalah 15 titik di lokasi sebagai berikut. 1. Pintu keluar tol Pasir. 2. Perempatan Pasar Pasir Galigi atau Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. 3. Perempatan Pasir Cipagandhi. 4. Perempatan Jalan Pasir Cihampelas. 5. Perempatan Pasir Jalan Dago Cikapaya. Perempatan Riau Lasbi Jalan Ahmad Yani. 7. Perempatan Lasbi Jalan Gatot Subroto. 8. Pintu keluar tol Pasir Koja. 9. Terusan perempatan Pasir Koja Jamika. 10. Perempatan Jalan Muhammad Toha Jalan Soekarno Hatta. 11. Perempatan BKR Jalan Muhammad Toha STI. 12. Perempatan Jalan Ahmad Yani, Jalan Jakarta, Jalan Supratman. 13. Perempatan Jalan Soekarno Hatta, Cibaduyut, Duri Banjar. 14. Perempatan Soekarno Hatta, Jalan Buah Batu. 15. Perempatan Soekarno Hatta, Samsat. Petugas yang dilibatkan dalam pelaksanaan penertiban PNKS jalanan pada 15 titik di wilayah Kota Bandung adalah sebagai berikut. 1. Unsur Satpol PP 25 orang. 2. Unsur TNI 13 orang. 3. Unsur Polri 25 orang. Unsur PSKS 48 orang.
Pembiayaan kegiatan penertiban PMKS jalanan pada 15 titik di wilayah Kota Bandung ini dibiayai oleh APBD Kota Bandung tahun 2016. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan dan mohon berkenan Bapak Wali Kota untuk dapat memberikan arahan sekaligus membagikan komisi kerja secara tertulis kepada 2 orang anggota tim. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakaian rompi petugas penertiban PMKS. Selesai kami persilakan kembali ke tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang saya hormati yang punya acara ini, Kepala Dinas Sosial beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kepala KSKPD dan seluruh PNS yang berkenan hadir di apel ini, dan khususnya kepada tim penertiban untuk penjangkauan dan penertiban dari masalah PMKS di Kota Bandung. Kota Bandung ini kota yang gula-gula ekonominya luar biasa. 1 tahun turis yang datang ke Kota Bandung itu 6 jutaan turis. 1 turis belanjanya 800.000 sampai 1 juta rupiah per orang. Tidak ada masalah karena kota ini adalah kota terbuka. Kepada siapa yang punya skill, kepada siapa yang punya pengetahuan, dipersilahkan untuk datang untuk berkompetisi di Kota Bandung. Tapi gimana ada hal positif, selalu juga beriringan dengan hal negatif. Salah satunya adalah masalah PMKS ini menyandang masalah kesejahteraan sosial dari anak-anak jalanan, dari pengamen-pengamen yang suka maksa, dari masalah kriminal, dari PSK, dan lain sebagainya. Pilihannya hanya satu, kita ini yang berani atau mereka yang berani, itu aja. Kalau kita tidak berani dan tidak ada solusi, maka mereka akan hadir di titik-titik keramaian. Sudah banyak laporan mobil-mobil yang digeret karena tidak mau memberikan uang kepada PMKS ini. Ada yang diludahi laporan ke saya, ada yang dimaki-maki, ada yang dilempar, dan lain sebagainya. Jadi jawabannya itu, kitanya yang berani atau merekanya yang berani. Mereka yang harus kalah atau negara yang harus kalah. Sederhana. Nah, oleh karena itu, saya berharap pasukan rompi merah ini harus menjadi wajah peradaban Kota Bandung yang kita impikan. Kota yang tertib, kota yang disiplin, kota yang taat dengan hukum, dan kota yang manusiawi. Ya, kira-kira begitu. Jadi harus dengan cara-cara yang baik. Ya. Nah, oleh karena itu juga
Saya ini adalah wali kota yang setengah waktunya banyak di lapangan. Saya ini setiap hari, hampir setiap hari naik sepeda dari rumah ke kantor, dari antar kegiatan. Setiap saya naik sepeda, pasti saya menemukan masalah. Kalau jalan bolong, saya telepon DPMP. Kalau ada pohon yang mau tumbang, saya telepon dinas taman. Kalau ada hal-hal yang sifatnya pelanggaran, saya telepon Satpol PP, dinas sosial. Itu setiap hari. Ya. Jadi tim ini harus lebih cerdas. Makanya kerja itu ada rumusnya. Kerja keras, kerja cerdas, kerjanya tuntas. Tuntas itu kalau pikirnya jam sekian, jam sekian. Jangan pulang duluan atau tidak ada di tempat. Kerjanya ikhlas, jadi ditugaskan oleh negara untuk membantu membereskan kota Bandung. Ya. Jadi dari ini kembalikan, kalau bisa selain yang berpikir di lokasi, ada mobil dari Dinsos yang muter-muter ke titik-titik yang tidak terjangkau oleh 15 titik. Ya. Dan hati-hati, ada yang merubah jam operasional, saya bilang. Karena pagi siang ada pasukan rompi merah, mereka munculnya malam-malam ada. Munculnya jam 11, munculnya jam 12, sampai jam 1. Karena Bandung kan hidup sampai malam. Maka tolong pikirkan, saya tidak mau, tidak suka, hanya seremonial, ini siap, itu siap. Kenyataannya kita tidak antisipatif. Jadi saya ingatkan di apel pagi ini selesaikan masalah PMKS dari sisi lapangan, lihat pola-polanya. Mereka akan beroperasi sampai lewat tengah malam. Saya ingin tahu apa strategi di Satpol PP untuk sampai tengah malam seperti apa. Tapi kalau sudah premanisme, kita harus tegas. Ya. Hari ini saya dilaporkan ke polisi karena saya menertibkan premanisme omprengan. Nggak ada masalah. Yang seharusnya bukan wali kota. Jadi ini sebenarnya saya sampaikan kudu nama Satpol PP dan aparat yang tertibin supir omprengan itu bukan seorang wali kota. Kemana pasukan pada saat dibutuhkan, kan begitu. Tapi sebagai seorang wali kota hari ini, ada kejadian seperti itu, masa diam saja. Saya juga manusia, saya juga warga Bandung, saya cinta Bandung. Tidak rela warga dipaksa-paksa oleh mobil gelap dan begitu kan. Tidak terima lapor polisi, ya saya jalanin aja, nggak ada masalah. Bagian dari risiko dari mencintai kota Bandung. Ini, sebentar lagi mau ada demo PKL, hadapi aja. Semua dinamika dalam mengelola kota ini. Pertanyaannya berani apa tidak, itu aja. Kalau tidak berani, sampai kapanpun kota kita akan berantakan. Kalau berani, insya Allah kota ini beres. Saya bukan tipe pemimpin yang hanya duduk di meja, di ruang ber-AC, nunggu laporan anak buah, bukan. Saya belajar dari filosofi TNI juga, yang namanya di jenderal, itu juga harus ada di lapangan, memimpin pasukan di depan. Jadi ini koreksi, ya. Para PNS, sudah 2 tahun saya beri waktu untuk berubah dari hal-hal yang negatif, mari berubah ke hal-hal yang positif. Dari perilaku yang melanggar aturan menjadi perilaku yang taat aturan. Sebagian besar mengikuti taat aturan. Maka kinerja birokrasi Kota Bandung dari awalnya rankingnya ratusan, Bapak Ibu, sekarang menjadi ranking 1 nasional se-Indonesia total. Saya katakan sebagian besar.
ada sebagian kecil yang tidak berubah, terbiasa melanggar aturan. Kepada sebagian kecil yang suka melanggar aturan, tahun ini saya tidak main-main. 1 camat sudah saya berhentikan. Sebulan ini 2 lurah akan saya berhentikan. Sudah diperiksa inspektorat, sudah terbukti tidak ada maaf. Sudah saya kasih kesempatan. Di Cianjak sedang diperiksa, tidak ada maaf bagi sebagian kecil yang suka merongrong dan melanggar aturan. Semuanya sama saja. Jangan main-main lagi. Di awal saya menjabat, saya sudah sampaikan, saya tidak akan utak-atik masa lalu. Betul? Move on. Kalau ke depan selalu lihat spion, nggak akan maju-maju. Tapi setelah diberi kesempatan untuk berubah dan waktunya cukup panjang 2 tahun, masih juga memanipulasi sistem, menerima uang-uang haram yang bukan haknya, tidak ada maaf lagi. Mungli-mungli, saya sudah hafal modus-modusnya. Jadi fair, yang bagus kita dorong, kita motivasi. Nurariwo menyingkir dari reformasi, itu aja. Jangan takut, makanya ikuti prosedur aturan saja. Saya ingatkan, PNS itu dipentennya 3, integritas, kejujuran, kedua pelayanan, tong hare-hare, dawayan aja di PNS harus melayani publik. Ketiga, profesional kudu pinter. Jangan sebaliknya, jangan jadi PNS yang korup, suka makan uang haram. Yang kedua, tidak mau melayani, inginnya dilayani. Yang ketiga, bodoh, tidak mau belajar. Bukan itu. PNS Bandung hari ini harus jujur, berintegritas, melayani sepenuh hati. Bagaimana? Harus mau belajar lagi. Tapi saya mau adil, karena surga nerakanya pemimpin ada pada adil tidaknya. Semua diperiksa dulu. Yang lurah itu sudah diperiksa, jadi susah, ya. Tapi kepada lurah-lurah yang berprestasi, saya ucapkan terima kasih dan saya lindungi Bapak Ibu. Sudah berapa urusan hukum PNS saya lindungi, saya koordinasi dengan Kapolres Tabes. Kepada rongrongan-rongrongan, LSM yang nggak jelas, saya bela. Kepada laporan-laporan ke kejaksaan, laporan-laporan ke kepolisian yang arang-arang, saya bela PNS-PNS itu. Jadi saya sebutkan, lebih dari 10 kali saya bela. Karena saya tahu itu diganggu. Yang ujung-ujungnya duit, kan begitu. Jadi kesimpulannya, hidup ini fair, ya. Hidup ini ada resiko, itulah namanya hidup. Maka mudah-mudahan pesan saya hari ini sampai ke hati dan pikiran Bapak Ibu semua. Saya bermimpi punya kota yang nyaman, insya Allah sudah mulai kelihatan. Kota yang bahagia, insya Allah kita tinggi skor bahagianya 70,6. Saya ingin kota ini tertib. Nah, yang ini yang masih susah. Karena ketertiban ini gaya hidup, pola pikir. Banyak yang melanggar zebra cross, ada motor sering naik ke trotoar. Orang miskin nggak bayar PBB, orang kaya juga malas bayar PBB. Bangunan-bangunan tanpa IMB, 13 bangunan sudah saya denda dan siap-siap dibongkar berapa lantai karena melanggar IMB itu. Sudah dipersiapkan. PVJ sudah dibongkar basementnya yang tadinya diam-diam melanggar terus ketahuan.
Sekarang sudah beres, kembali normal lagi dan sudah didenda sambil dihukum. Tidak pilih-pilih. Ya. Itu harga membawa republik ini menjadi bangsa yang besar, kedisiplinan. Maka rompi merah ini harus menjadi contoh terdepan paling disiplin. Baju hijau ini harus menjadi contoh individu-individu yang paling keren. Itu aja, ya. Intinya, Bapak Ibu, jangan menganggap Pak Wali Kota tidak tahu perilaku-perilaku, modus-modus di dinas masing-masing. Saya ada data-datanya dan saya akan seadil-adilnya. Itu aja pesan saya. Dua lurah merusak nama baik seluruh lurah yang sudah bekerja keras dengan baik. Dua perilaku negatif dari PNS merusak citra dari SKPD-nya. Itu yang akan kita bereskan tahun ini. Ya, saya minta dukungannya lahir batin. Karena apa? Karena hidup kita sementara. Saya jadi wali kota juga numpang lewat. Anda juga bekerja begini sementara. Semua juga yang menjadi pejabat jangan dikira selamanya, hanya sementara. Hidup di dunia ini juga sementara. Semua juga pasti mati, meninggal dunia. Yang diukur hanya amal ibadahnya, amal jariahnya, ilmunya, itu aja. Di luar itu semua hanya sementara. Ya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, jadikanlah pertemuan hari ini adalah sebagai pertemuan yang membawa barokah, sekaligus sebagai pendorong untuk peningkatan prestasi yang lebih baik demi terwujudnya Kota Bandung sebagai kota juara. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai apa nih setelah dilaksanakan selesai? Itu kan dibubar. Bahkan Penghormatan peserta apel. kemana? Inspektur upacara. Apel pagi telah selesai. Pembina apel berkenan meninggalkan mimbar apel. Peserta disiapkan selanjutnya dapat dibubarkan. Dan untuk menambah semangat kerja pada pagi hari ini, kita dengarkan bersama lagu Halo Halo Bandung. Intinya gini, ini kan solusi dari Kota Bandung, di titik-titik yang permanen sering dilaporkan warga, banyak PMKS itu, kita ada pasukan yang piket bergantian lah ya, sehingga dengan begitu tidak ada pergerakan-pergerakan. Kalau selama ini jalannya kosong, ada PMKS, nunggu orang laporan dulu, kalau nggak ada laporan nggak ada. Nah, saya udah sering nangkepin PMKS juga, menjangkau dan sebagainya. Nah, saya harap ini jadi sebuah solusi kreatif dan umurnya panjang gitu. Jadi dalam 2,5 tahun ini kita berinovasi, kalau memang ternyata solusinya harus memperbanyak SDM, untuk membuat Bandung meraih adipura, memperbanyak SDM, mengurangi banjir, memperbanyak SDM untuk masalah sosial, ya kita lakukan. Ujung-ujungnya hanya anggaran ya. Nah, ini kira-kira begitu. Itu strateginya Pak, kalau kita untuk meng-cover kalau kita yang liar lah, nanti kan menjadi penyakit kelamin. Ya, ini juga sedang kita rapatkan sekarang. Hampir 80% dari pengalaman saya, penjangkauan PMKS ini bukan warga Bandung. Dari luar kota Bandung kebanyakan. Dan saya bilang tadi, karena gula-gula ekonominya yang